Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa kewirausahaan semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Dewi Kurniasih. Saya Ketua Divisi Inkubator Bisnis, Koperasi dan UMKM Unikom, disingkat Inbiskom. Pertama-tama saya ingin sampaikan dulu visi misi tujuan Inbiskom. Untuk visinya adalah menjadi lembaga intermediasi kewirausahaan terdepan Indonesia tahun 2025 yang memberikan dampak bagi penemuan wirausaha inovatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan yang menjadi misinya adalah pertama, menyelenggarakan pra-inkubasi, inkubasi dan pasca inkubasi bagi mahasiswa, karyawan dan dosen Unikom serta masyarakat sekitar kita. Kedua, menghasilkan produk usaha yang memenuhi standar. Ketiga, membangun jaringan pemasaran produk usaha yang dihasilkan. Adapun tujuan daripada Inbiskom adalah satu, menumbuhkan wirausaha muda yang tangguh dan mandiri. Kedua, terlahirnya produk usaha berbasis riset yang aplikatif dan solutif. Ketiga, terciptanya lapangan kerja baru. Nah, itu adalah visi misi tujuan Inbiskom. Selanjutnya, bila adik-adik mahasiswa mengambil program Inbiskom pada mata kuliah kewirausahaan semester ini, ada beberapa pelatihan yang dapat kalian ikuti. Di antaranya, pertama, pelatihan tentang perizinan usaha. Kemudian yang kedua adalah pelatihan tentang perlindungan merek dagang, kemudian pelatihan tentang kemasan, dan terakhir itu adalah gelar produk dan bisnis matching. Namun terlebih dahulu adik-adik mahasiswa harus mengisi form pendaftaran yang mungkin nanti akan disampaikan dalam Google Form yang nanti sudah disediakan oleh tim kewirausahaan Unikom. Nah, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ini ada beberapa yang bisa kita lihat terkait dengan produk-produk yang telah dihasilkan oleh mahasiswa Unikom. Baik, selanjutnya dari mahasiswa, marilah kita lihat beberapa program kerja di Inbiskom yang bisa adik-adik ikuti ketika adik-adik memilih program ini dalam mata kuliah kewirausahaan. Pertama, kalian itu harus daftar dulu, dan ini sebetulnya boleh juga berlaku untuk mahasiswa Unikom lainnya, untuk dosen dan bahkan karyawan Unikom. Nanti ada form yang dapat diisi melalui Google Form, nanti akan diberikan atau diinformasikan linknya ya. Kemudian setelah itu kita masuk pada proses seleksi dan identifikasi UMKM. Nah, ini biasanya dilakukan 2 kali dalam setahun, di semester ganjil dan juga di semester genap. Kemudian yang ketiga, kita nanti juga akan melaksanakan beberapa atau berbagai pelatihan kewirausahaan. Di antaranya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada pelatihan tentang perizinan usaha ya, bagaimana ngurus izin-izin seperti NIB, YUMKA ya, PIRT, BPOM dan lain sebagainya. Kemudian kita akan melaksanakan pelatihan tentang kemasan produk, lalu kemudian pelatihan tentang perlindungan hak merek dagang, dan mungkin nanti terakhir juga pelatihan tentang e-commerce terkait digital marketing. Nah, kemudian nanti ada kegiatan yang merupakan puncak dari pelatihan-pelatihan tersebut, yaitu berupa gelar produk dan business matching. Nah, setelah pelatihan selesai kita ikuti, maka adik-adik akan masuk pada proses pendampingan. Ini akan dilakukan oleh ketua divisi dan tim yang ada di Inbiskom. Nah, oleh karena itulah nanti penjelasan lebih detailnya akan disampaikan pada pertemuan 3 dan seterusnya. Ada beberapa kriteria peserta Inbiskom yang bisa join dengan kami. Yang pertama itu adalah merupakan owner atau founder bisnis yang memiliki produk, barang atau jasa ya yang sudah matang dan ingin dikurasi untuk bisa menjadi produk yang global standar. Kemudian diprioritaskan bagi kalian yang sudah mempunyai brand usahanya ya. Ketiga, bukan reseller. Keempat, produk harus otentik dan original, bukan merupakan barang dengan kualitas rendah atau imitasi. Dan yang terakhir, syaratnya ya minimal lah usahanya sudah beroperasi minimal 1 tahun. Jadi bukan sekedar hanya ide bisnis saja.
Nah, ini adalah beberapa data tenan Inbiscom dari mahasiswa kewirausahaan yang semester genap tahun akademik lalu berhasil lulus dari Inbiscom. Yang pertama di sini ada dengan kategori usaha Mamin ya, ada makanan dan minuman, itu jumlahnya 42 mahasiswa, kemudian konveksi yang terdiri dari produksi kaos, sablon, ya, kemudian tas kain, masker kain, kertas wajit, sepatu, hijab, dan lain sebagainya, itu ada 49 mahasiswa. Kategori usaha jasa itu ada 21 mahasiswa, mereka diantaranya bergerak di bidang jasa percetakan, wedding organizer, event organizer, fotografi, cetak label, dan aplikasi yang bersifat pemanfaatan IT. Dan ini juga ada perikanan dan lain-lain meliputi budidaya ikan hias, budidaya udang windu, kemudian ada pertanian hidroponik dan obat herbal sebanyak 7 mahasiswa. Total 119 UMKM mahasiswa. Namun demikian, tidak semua yang bisa lolos jadi mahasiswa di program Inbiscom. Hanya 72 saja yang berhasil melalui proses kurasi, dan berikut jenis kategori usahanya yang lolos Inbiscom itu. Yang pertama 37 untuk produk Mamin, 11 untuk konveksi, 13 di bidang jasa, dan 11 itu di bidang perikanan, pertanian, dan craft. Nah, adik-adik mahasiswa, kalau ingin berkonsultasi dengan saya di sini boleh di nomor telepon 081 22 390 598 atau di email dengan alamat inbiscom@email.unicom.ac.id atau kita kepoin yuk di IG Inbiscom ya. Nah, terakhir ini adalah beberapa contoh produk dari senior-senior kalian yang saya yakin cukup spektakuler ya dan membanggakan, dan saya yakin produk Anda lebih daripada ini ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sebelumnya ada nih yang mau tahu di mana sih Inbiscom itu? Yuk kita lihat.